Kurang lebih tinggal 10 menit lagi hingga agenda sidang untuk hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dimulai. Adapun agenda hari ini adalah akan menghadirkan 12 orang saksi untuk sidang dua terdakwa, yaitu terdakwa Kuat Ma'ruf dan terdakwa Ricky Rizal. Memang seperti halnya pada sidang Ferdy Sambo dan Putri Candrawati kemarin, sidang hari ini juga akan digabungkan antara dua terdakwa, yaitu sidang Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Ini berdasarkan dari keputusan dari Majelis Hakim yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang memimpin persidangan di pekan lalu pada saat membacakan putusan sela terhadap Ricky dan Kuat, dan diputuskan bahwa sidang selanjutnya akan digabungkan dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Dalam kasus ini pemirsa, yang kita tahu Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua bersama-sama dengan Ferdy Sambo, Putri Candrawati dan juga Richard Eliezer. Meskipun keduanya bukanlah selaku eksekutor, namun Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf disebut-sebut ikut dalam perencanaan, ikut dalam penyusunan rencana dalam hal untuk membunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Ricky dan juga Kuat Ma'ruf mendapatkan dakwaan yang sama dengan tiga terdakwa sebelumnya, yaitu didakwa melanggar pasal 340, yaitu pasal pembunuhan di KUHP, pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 KUHP. Hari ini ada 12 orang saksi yang rencananya akan hadir, pemirsa, yaitu mereka yang sudah juga memberikan kesaksiannya di dua sidang sebelumnya, yaitu di sidang Barada Eliezer dan juga sidang Ferdy Sambo dan juga Putri Candrawati. Kita tahu di dua sidang sebelumnya, khususnya sang ibunda dari Brigadir Yosua kerap meluapkan emosinya, mengeluarkan unek-unek seperti itu ketika berhadapan dengan para terdakwa. Apakah kemudian emosi ini juga akan kembali meluap pada saat bertemu dengan Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal? Ini mungkin akan menjadi bahan analisa kita pada hari ini bersama dengan narasumber saya yang baru terhubung. Ada Bang Reza Indragiri selaku pakar psikologi forensik. Selamat pagi Bang Reza. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang Reza hari ini? Alhamdulillah baik, Mas. Baik. Kalau kita lihat Bang Reza, ini 12 orang saksi yang akan dihadirkan adalah mereka yang sudah pernah juga ikut bersaksi di dua sidang sebelumnya. Kalau melihat secara psikologi begitu ya, mereka harus kembali menceritakan hal yang sama, mengingat-ingat lagi kejadian yang menimpa keluarga dia, yaitu Yosua yang dibunuh begitu. Bagaimana kemudian tingkat psikologi mereka dalam menghadapi sidang yang ketiga ini? Harus mengulang lagi, mengingat lagi cerita yang sama di sidang yang ketiga. Anda memandangnya seperti apa? Apakah justru akan menguntungkan para terdakwa yang didakwa hari ini atau bagaimana? Harus kita akui bahwa proses hukum pada dasarnya adalah sebuah proses yang amat sangat tidak menyenangkan. Orang-orang yang tidak bersalah tapi kemudian tersangkut kasus hukum bisa mengalami tekanan batin yang luar biasa. Apalagi kalau kemudian orang itu katakanlah bersalah. Orang itu diduga melakukan kejahatan. Orang itu dimintai pertanggungjawabannya pidana. Bahkan orang itu boleh jadi akan terancam dengan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Kita bisa bayangkan orang yang berada pada posisi sedemikian rupa juga akan mengalami tekanan kejiwaan yang juga semakin hebat. Tambahan lagi, dalam kondisi yang tidak menyenangkan macam itu, para saksi, para terdakwa justru diminta untuk mengingat-ingat hal yang sesungguhnya tidak ingin mereka ingat. Diminta untuk mengingat pengalaman maut yang ada di depan mata mereka. Mengingat bagaimana konspirasi jahat dibangun sedemikian rupa. Lagi-lagi, orang dengan tekanan batin yang hebat dipaksa atau diharuskan bercerita tentang hal yang tidak menyenangkan, justru akan semakin berat pula tekanan batinnya. Nah, tekanan batin sesungguhnya bisa dialami oleh siapapun. Hingga titik tertentu, stres yang dialami orang, tekanan batin yang dialami orang justru akan bisa meningkatkan kinerjanya. Daya ingatnya akan lebih baik, kemampuan artikulasinya juga lebih jernih,
tetapi hingga derajat tertentu. Ketika stres atau tekanan batin itu sudah melewati ambang toleransi, yang terjadi adalah sebaliknya. Kondisi psikologis akan drop, kemampuan mengendalikan diri akan turun, daya ingat akan luntur, dan daya artikulasi atau pengucapan juga akan pudar. Nah, kalau kemudian orang yang sudah melewati ambang toleransi, sekali lagi, harus bercerita tentang hal-hal yang tidak menyenangkan dalam sebuah proses yang tidak menyenangkan, maka patut dikhawatirkan bahwa keterangan yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di ruang sidang, dalam hal ini adalah saksi dan juga terdakwa, dikhawatirkan justru tidak akan berkualitas. Demikian, Mas. Itu yang jadi kekhawatiran ya. Kalau kita bicara masalah menceritakan satu hal yang tidak menyenangkan bagi dia, lalu kemudian kalau kita juga bicara dari sisi terdakwanya misalnya, kalau kita melihat apa yang terjadi di sidang kemarin, di sidang permintaan maaf Sambo ya, kita lihat permintaan maaf Sambo mengatakan bahwa ia harus berhadapan dengan keluarga dan mengatakan, ya saya melakukan itu karena perbuatan anak Anda terhadap istri saya. Artinya ia merasa ada provokasi di situ. Ada sesuatu hal yang menyebabkan dia melakukan itu. Dan itu menjadi suatu pembelaan bagi dia. Seolah-olah seperti itu. Nah ini apakah pembelaan itu juga nantinya akan menjadi pertimbangan hakim juga? Tambahan lagi karena ada cuplikan yang saya saksikan ketika terdakwa Ferdy Sambo mengatakan kurang lebih bahwa dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Saya bayangkan bahwa emosi yang dia maksud bukanlah rasa malu, bukanlah rasa iba, tapi emosi yang dia maksud adalah perasaan amarah atau kemurkaan yang luar biasa. Kita asumsikan luar biasa karena toh emosi yang negatif itu akhirnya berujung pada hilangnya nyawa manusia. Nah, kalau kita rangkai, sepertinya kita bisa simpulkan bahwa konstruksi kausalitas atau konstruksi sebab akibat yang ingin disampaikan oleh terdakwa Ferdy Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati adalah niscaya tidak akan ada pembunuhan berencana ini kalau tidak ada ulah pendahuluan. Ulah pendahuluan yang dimaksud adalah tuduhan mereka bahwa mendiang Brigadir Yosua sudah melakukan pelecehan seksual. Atau kalimatnya bisa kita balik. Kalau tidak ada pelecehan seksual, mustahil ada pembunuhan berencana. Jadi pembunuhan berencana tak lain tak bukan mutlak adanya semata-mata merupakan respon yang konon spontan dilatar belakangi oleh emosi yang meluap-luap terhadap seseorang yang sudah melakukan kejahatan terlebih dahulu. Konstruksi kausalitas atau bingkai sebab akibat macam itu sepadan dengan istilah dalam psikologi forensik adalah provocative defense. Pembelaan diri provokatif. Artinya seorang terdakwa berusaha untuk membela dirinya dengan mengatakan bahwa kejahatan kami ini harus dipandang sebagai efek atau respon terhadap kejahatan yang mendahului. Tentu saja setiap terdakwa termasuk Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati boleh saja mengklaim bahwa perbuatan yang didakwakan ke mereka adalah akibat adanya provokasi dari mendiang Brigadir Yosua. Silakan saja. Tetapi tentu hakim akan menguji seberapa jauh klaim atau provocative defense itu akan bisa diterima atau tidak. Baik, tapi kan sayangnya ya ketika permohonan maaf itu disampaikan oleh Ferdy Sambo dan juga ia menyampaikan alasan dia bahwa ada hal provokatif yang membuat emosi dia meluap-luap, kita tidak bisa lagi mendengarkan respon dari keluarga Yosua, tidak punya kesempatan untuk menjawab itu begitu. Ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang seharusnya memang ada mekanisme yang bisa menyalurkan komunikasi dua arah itu? Karena kita kan kalau di persidangan di hukum pidana kita sepertinya ya memang hanya terbatas di mekanisme yang ada begitu, tidak bisa mewadahi itu begitu, Bang Reza. Ada kritik bahwa proses hukum termasuk proses sidang di negara kita ini seolah-olah sudah merampas ruang atau menutup serapat-rapatnya kesempatan bagi sebutlah pelaku dan korban untuk terlibat langsung secara aktif dalam proses pencarian keadilan itu, dalam proses pengungkapan kebenaran itu. Karena peran mereka justru diambil alih oleh jaksa penuntut umum dan oleh penasihat hukum. Situasi semacam itu sesungguhnya ironis. Kenapa?
Karena sekali lagi pihak yang paling berkepentingan dalam proses hukum ini, dalam sidang ini adalah Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Richard Eliezer, dan juga keluarga mendiang Brigadir Yosua. Karena mereka adalah pihak-pihak yang paling berkepentingan dalam sidang 340 KUHP ini, maka sudah seharusnya lah diberikan ruang atau kesempatan kepada mereka untuk berinteraksi secara langsung. Yang sayangnya mekanisme itu selama ini saya lihat tidak ada. Tapi beruntung bahwa dalam sidang yang satu ini, ternyata majelis hakim memberikan kesempatan yang terbatas tentu saja kepada kedua belah pihak untuk terlibat langsung, untuk berinteraksi langsung. Secara teknis, bukan secara substantif ya, kita bisa bahas secara substantif nanti, tapi secara teknis, kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim kepada kedua pihak untuk berinteraksi secara langsung, secara spontan di hadapan majelis hakim, mengingatkan saya pada salah satu mekanisme dalam restoratif justice. Mekanisme itu adalah group conferencing. Group conferencing adalah sebuah kesempatan bagi keluarga atau korban dan pelaku atau keluarga pelaku untuk berhadap-hadapan, kemudian bercerita dari hati ke hati tentang apa yang mereka rasakan. Tidak ada keharusan bagi mereka untuk berlogika laksana sarjana hukum. Tidak harus bermain dengan pasal. Tapi kejujuran, keterus-terangan dalam bahasa yang paling awam sekalipun justru diberikan kesempatannya, diberikan momentumnya dalam sidang ini. Ini merupakan catatan yang positif, bahwa dari sisi teknis, tampaknya majelis hakim paham betul tentang perlunya kedua belah pihak, yaitu pelaku, katakanlah demikian, dan korban untuk duduk berdekatan lalu berbincang satu sama lain. Itu secara teknis. Tapi secara substantif, saya tidak berpikir bahwa momen atau sesi sedemikian rupa akan bermanfaat terutama bagi terdakwa. Dalam hal ini adalah terdakwa Verdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati. Kenapa saya tidak yakin ini sungguh-sungguh bermanfaat? Karena kalau kita istilahkan sekali lagi ini sebagai sebuah group conferencing, dalam prakteknya group conferencing sesungguhnya harus bermula dari keinginan pelaku sendiri. Pelaku yang merasa bersalah, pelaku yang merasa menyesal, pelaku yang ingin sungguh-sungguh menunjukkan pertobatan, namun tidak punya kesempatan untuk itu. Lalu memintalah terdakwa atau pelaku ini kepada otoritas pengadilan, otoritas penegakan hukum, agar diciptakan kesempatan itu. Diadakan group conferencing itu. Sekali lagi, inilah yang sesungguhnya berlangsung dalam group conferencing adalah merupakan prakarsa dari pihak pelaku, dari pihak terdakwa. Tapi apa yang disampaikan oleh terdakwa Verdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati secara substantif bertentangan dengan group conferencing itu. Kenapa? Karena menurut saya permintaan maaf mereka adalah permintaan maaf yang kondisional, yang bersyarat. Bukan permintaan maaf yang tanpa reserve, yang tanpa adanya syarat apapun. Nah, permintaan maaf yang tidak tulus macam itulah yang saya katakan tadi secara substantif tidak sesuai dengan group conferencing yang lazim dipraktekkan di negara-negara lain. Karena ternyata permintaan maaf itu tidak utuh sempurna ketulusannya, karena permintaan maaf itu bersyarat adanya, dan karena sesi group conferencing itu diadakan bukan berdasarkan permintaan terdakwa, maka perkataan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saya tidak yakin akan bisa kemudian meringankan hukuman bagi mereka, andaikan mereka suatu saat nanti divonis bersalah. Tapi kalau forum itu sudah tersedia, interaksi itu sudah berlangsung, tetapi manfaat secara hukum sebagaimana yang diinginkan oleh terdakwa tampaknya akan jauh panggang dari api. Oke, tapi kalau kita melihat grup conferencing ini memang kesempatannya hanya di momen kemarin saja, atau memang nanti ada mekanismenya yang bisa memungkinkan mereka untuk melakukan hal itu lagi? Grup conferencing tidak terkunci harus diadakan di ruang sidang, tidak. Oke. Grup conferencing sebagai salah satu bentuk restoratif justice merupakan sebuah terobosan hukum. Terobosan alternatif terhadap litigasi yang mengharuskan adanya persidangan macam ini. Baik. Grup conferencing bisa dilakukan di kantor polisi, bisa dilakukan di kantor-kantor mediasi, atau dimanapun yang disetujui oleh kedua belah pihak. Di tempat di mana mereka diperkirakan akan bisa secara nyaman
menyampaikan isi hati mereka. Ya, Tidak ada komitmen atau konsekuensi tertentu yang wajib untuk dihasilkan dari grup conferencing tersebut. baik. Apakah permintaan maafnya diterima ataukah ditolak? Apakah akan ada kesepakatan tentang ganti rugi? Itu lain soal. Tetapi secara filosofis yang paling mendasar grup conferencing adalah mengembalikan hak-hak pihak-pihak yang paling berkepentingan kepada mereka, Baik. yaitu sebutlah pelaku dan korban untuk duduk bersama dan menyampaikan isi hati mereka. Baik, Bang Reza, tahan dulu ya karena kita ingin melihat atau memantau langsung kondisi terbaru di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana kedua terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal sudah memasuki ruang persidangan. Sebagaimana kita tahu, sidang hari ini akan digabungkan seperti yang dilakukan majelis hakim di sidang sebelumnya untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Demikian pula halnya di sidang kali ini Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf akan menjalani sidang secara bersama-sama untuk azas sidang yang cepat begitu ya dan juga murah. Bang Reza, kalau kita melihat sidang yang digabungkan seperti ini tentunya kan mereka punya kepentingan sendiri-sendiri antar terdakwa ya. Apakah ini akan menguntungkan satu terdakwa dan merugikan terdakwa yang lainnya atau bagaimana biasanya kalau misalnya mekanisme sidang seperti ini secara psikologi juga? Ketika sejumlah pihak dipertemukan atau dihadap-hadapkan di satu sesi yang sama, tentu diharapkan pertama kali adalah proses sidang itu akan menjadi lebih efisien ketimbang dilakukan secara berseri, pemeriksaan A, pemeriksaan B, pemeriksaan C dan seterusnya, tapi seluruh pemeriksaan digabung menjadi satu. Ini diharapkan proses sidangnya akan menjadi lebih efisien, hemat biaya, hemat waktu, hemat tenaga juga. Nah, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa benar karena setiap terdakwa punya kepentingannya masing-masing, maka kemungkinan mereka bersilat lidah, berpencak kata itu menjadi suatu hal yang sangat nyata. Masing-masing akan mengutarakan alibi, masing-masing akan mengutarakan argumentasi sesuai dengan keinginan atau kepentingan mereka masing-masing. Andaikan yang mereka kemukakan itu adalah jujur adanya, maka tidak jadi persoalan pertarungan di ruang sidang itu. Sidang sengketa, konflik ingatan dan seterusnya segala macam apabila disampaikan memang secara jujur, itu bagus. Mempermudah terutama sekali majelis hakim untuk memahami duduk persoalan secara sejernih mungkin. Tapi yang patut untuk diantisipasi adalah ketika kepentingan masing-masing itu mendorong masing-masing pihak juga untuk membangun strategi ingatan mereka sendiri-sendiri. Melakukan manipulasi, melakukan rekayasa, atau bahkan mungkin melakukan kompromi satu sama lain, agar kemudian pemahaman hakim tentang situasi ini tidaklah seperti kenyataannya. Nah, kalau kemudian antar pihak, antar terdakwa sesungguhnya ingin dikonfrontasi, tapi yang terjadi adalah distorsi ingatan, yang terjadi adalah fragmentasi ingatan, yang terjadi adalah kompromi, maka sekali lagi ini dikhawatirkan justru akan mempersulit majelis hakim ketika sungguh-sungguh ingin memahami apa sesungguhnya peristiwa yang sudah terjadi terkait dengan pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Yosua. Dan para terdakwa harus paham betul bahwa betapapun mereka duduk di kursi panas itu, betapapun mereka sejauh ini sudah menjadi sasaran murka publik bahwa seolah-olah mereka sudah divonis bersalah, tetapi mereka tetap harus memperjuangkan kredibilitas mereka masing-masing di hadapan majelis hakim. Kalau majelis hakim teryakinkan bahwa terdakwa A misalnya punya kredibilitas yang positif, sementara terdakwa B punya kredibilitas yang negatif, maka kecenderungannya majelis hakim akan memberikan perhatian ekstra, memasukkan ke dalam pertimbangan segala macam informasi yang disampaikan oleh terdakwa A. Sementara terhadap terdakwa B, informasi yang dia berikan boleh jadi akan dibuang begitu saja, akan dikesampingkan, tidak masuk dalam pertimbangan, bahkan justru menjadi pemberatan. Karena apa? Karena terdakwa yang satu ini dianggap tidak kredibel oleh majelis hakim. Karena tidak kredibel, maka informasi atau keterangan yang disampaikan dianggaplah tidak valid, bahkan justru boleh jadi merusak proses persidangan itu sendiri. Jadi benar-benar apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam persidangan akan menentukan nasib dia sendiri begitu ya. Apakah memang dinilai sebagai suatu hal yang justru tidak kredibel, menyimpang dari apa fakta yang ada, justru akan menjadi bumerang buat dia begitu. Tepat. Karena itulah setiap terdakwa didampingi penasihat hukum.
Asumsinya adalah terdakwa boleh jadi berkutat dalam gejolak perasaannya sampai tidak titik tertentu tidak lagi mampu mengendalikan gejolak itu. Tapi beruntung ada penasihat hukum yang dianggap sebagai sosok yang tetap mampu berpikir jernih, yang tahu tentang strategi hukum, yang punya kesungguhan untuk membela terdakwa mereka. Dengan didampingi penasihat hukum, maka diharapkan ada proses katakanlah netralisasi terhadap segala macam hal yang mungkin merusak proses persidangan yang datang dari diri terdakwa sendiri. Oke. Bang Reza, saya ingin coba membayangkan begitu ya kalau diri ini itu berada di posisi seperti Ricky Rizal atau Kuat Ma'ruf. Kalau saya mungkin berada di posisi Ricky Rizal misalnya, mungkin secara psikologi saya akan berpikiran tidak adil dong kalau saya didakwakan dengan pasal pembunuhan berencana. Kan saya bukan eksekutornya, saya hanya berada di tempat yang salah di waktu yang salah begitu, dengan atasan yang salah, menerima perintah yang salah, lalu ya merasa secara psikologi mungkin saya akan merasa ini kan tidak adil, kenapa harusnya saya bisa bebas begitu. Ini bagaimana kemudian bisa dianalisa dari pandangan Anda? Silakan saja kalau terdakwa merasa diperlakukan tidak adil karena dia memandang dirinya bukanlah eksekutor. Tapi terdakwa juga harus paham, paling tidak dari sudut pandang psikologi forensik, yang namanya pelaku bisa dipilah ke dalam 4 kategori. Bukan semata-mata eksekutor. Pelaku yang pertama, katakanlah kategori pertama adalah eksekutor. Orang yang secara langsung, secara frontal berhadapan-hadapan dengan korbannya. Orang yang secara langsung melakukan serangan, bahkan serangan yang mematikan terhadap korbannya. Itu eksekutor. Tapi harus dipahami ada kategori berikutnya. Siapa? Orang yang satu ini, pelaku yang satu ini tidak pernah meletuskan senjatanya sama sekali. Pelaku yang satu ini tidak pernah berhadapan-hadapan dengan mendiang Brigadir Yosua, misalnya. Tapi pelaku yang satu ini justru yang mendesain kejahatan itu. Pelaku yang satu ini yang justru menjadi otak intelektual aksi kekejian tersebut. Nah, kalau ini yang dilakukan oleh pelaku yang satu ini, maka dia justru masuk kategori, memang dia bukan eksekutor, tapi justru dialah intellectual dader, mastermind, sosok yang mengotaki, sosok yang merencanakan, sosok yang punya gagasan terkait dengan pembunuhan berencana itu. Nah, kita sudah bicara kategori kedua. Kategori ketiga, dia tidak berhadapan secara frontal, menyerang korban secara langsung, tidak. Dia juga tidak punya ide untuk menghabisi nyawa korban, tidak. Tapi dia memfasilitasi. Misalnya, dia menyediakan senjata api. Dia memilihkan lokasi di mana sebaiknya korban dihabisi. Itu juga merupakan bentuk dukungan yang diberikan oleh pelaku terhadap peristiwa pidana tersebut. Nah, dia berarti termasuk kategori 3, yaitu pelaku fasilitator. Pelaku yang memfasilitasi terjadinya tindak pembunuhan berencana tersebut. Yang keempat, kategori yang keempat ini, dia tidak berhadapan langsung dengan korban, dia tidak punya ide kejahatan, dia tidak memberikan fasilitas atau sarana prasarana apapun, tetapi pasca kejadian dia ikut-ikutan menghilangkan CCTV, membungkam para saksi, melakukan rekayasa terhadap tubuh jenazah, dia melakukan obstruction of justice. Kita ingin istilahkan apa? Pelaku kategori 4 ini. Pelaku yang bersekongkol, anggaplah demikian. Nah, tapi paling tidak, kita sudah peroleh gambaran bahwa protesnya terdakwa karena dia bukan eksekutor. Oke, itu kita simak. Tapi terdakwa yang sama harus paham betul bahwa dia dijerat dengan pasal 340, boleh jadi karena dia berada di kategori pertama, yaitu eksekutor, atau dia di kategori kedua sebagai penggagas, atau kategori ketiga, pemfasilitasi, atau kategori keempat, yaitu pelaku yang menghilangkan barang bukti dan seterusnya, pelaku yang melakukan obstruction of justice. Mau masuk di sisi yang mana? Majelis hakimlah yang akan memilah terdakwa A akan masuk kategori yang mana, terdakwa B masuk kategori yang mana, seandainya mereka dipandang hakim bersalah dalam perbuatan pidana tersebut. Artinya 4 kategori pelaku kejahatan ini bisa mendapatkan beban hukuman yang setimpal atau yang sama dengan eksekutor. Saya bayangkan bahwa betapapun mereka mendapatkan pasal yang sama, dikenakan pasal yang sama, yaitu pasal 340, tapi pasal 340 juga tidak memberikan ancaman pidana yang tunggal sifatnya. Hukuman mati saja, tidak demikian. Tapi ada gradasi.
Ada levelnya, hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman 20 tahun, dan Iya. seterusnya. Nah, adanya leveling, adanya pemeringkatan dalam jenis hukuman bagi pelaku pasal 340 itu bisa dikenakan kepada masing-masing terdakwa sesuai dengan peran mereka sebagaimana kategori yang tadi saya sampaikan. Iya. Kita bisa bayangkan bahwa pelaku yang termasuk kategori penggagas, pelaku yang punya ide, tampaknya akan dihukum paling berat. Sementara pelaku yang tanda petik sebatas misalnya memfasilitasi, boleh jadi hukumannya akan lebih ringan daripada pelaku penggagas, daripada pelaku eksekutor. Tapi ini hitung-hitungan di atas kertas. Tentu saja majelis hakim yang akan secara definitif nantinya menentukan kategori yang mana dan jenis hukumannya apa kalau mereka dihukum bersalah. Divonis bersalah maksud saya. Oke. Kalau kita bicara masing-masing terdakwa nih, untuk Kuat Ma'ruf di fakta persidangan terungkap bahwa dirinya sempat menegur Joshua, lalu kemudian memprovokasi Verdi Sambo dengan informasi yang ia sampaikan. Ia masuk dalam kategori yang mana kalau begitu? Tentu saja kita harus memahami, mempelajari secara rinci tentang seluk-beluk keterlibatan Kuat Ma'ruf dalam peristiwa ini. Tapi kalau hanya berdasarkan informasi yang Mas sampaikan tadi, boleh jadi dia sebatas fasilitator. Dia tidak merencanakan, karena dia tidak punya, pada dasarnya tidak punya ide untuk menghabisi mendiang Brigadir Yosua. Dia juga tidak meletuskan peluru yang mengenai tubuh Brigadir Yosua, tapi barangkali dia memasok, dia memfasilitasi informasi, dia memberikan sumber daya yang kemudian dirangkum sedemikian rupa oleh penggagas untuk memutuskan, oke, lakukan eksekusi. Barangkali seperti itu. Tapi sekali lagi, keterlibatan masing-masing terdakwa harus dipelajari secara rinci. Iya. Dan itu tugas majelis hakim yang akan bisa memastikannya seperti apa. Iya, itu memang tergantung dari jalannya sidang begitu ya, apa yang kemudian terungkap, apa yang tergali dari sidang pada hari ini dan selanjutnya. Bang Reza, kalau kita lihat hari ini kan, ya sepertinya majelis hakim sudah memasuki ruang persidangan. Kita sambil memantau dulu, Bang Reza. Majelis hakim sudah siap untuk melanjutkan persidangan. Kita akan simak dulu seperti apa kemudian jalannya persidangan hari ini. Mungkin memang diduga kuat juga akan berlangsung tanpa audio, tapi kita simak dulu seperti apa untuk pembukaan sidang pada kali ini. Hari ini sehat yang mulia. baik, bisa mengikuti persidangan ya. Silahkan pindah di samping tempat duduk penasihat hukum terdakwa. Speed B 2022 PN Jakarta Selatan dengan terdakwa atas nama Kuat Ma'ruf menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Kuat Ma'ruf sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, silahkan pindah tempat duduknya dengan penasihat hukum saudara. Silahkan dipanggil semua saksi-saksinya. Terima kasih Bapak. Tolong dipanggil saksinya seluruhnya.
Baik, seperti yang kita lihat pemirsa, saat ini 12 orang saksi dihadirkan di ruang persidangan. Kita masih menunggu konfirmasi dari majelis hakim apakah sidang kali ini akan kembali ditutup audionya atau dibuka ke publik. Ada yang berbeda pada hari ini, tampilan dari para saksi ini tidak lagi menggunakan seragam yang sama. Di 2 persidangan sebelumnya mereka mengenakan seragam yang serupa, tapi hari ini mereka menggunakan pakaian yang berbeda satu sama lain. Baik, sepertinya memang audionya memang sudah ditutup dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk hari ini. Seperti yang kita tahu 12 orang saksi dihadirkan untuk memberi kesaksian di hadapan 2 terdakwa pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Ke-12 orang saksi ini adalah mereka yang juga sudah bersaksi di persidangan sebelumnya, yaitu keluarga dari Brigadir Yosua, ada juga pengacara dari Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, ayah dari Brigadir Yosua Samuel Huta Barat, ibu Yosua Rosti Simanjuntak, dan kekasih Brigadir Yosua Vera Simanjuntak. Kemudian ada 2 orang adik dari Yosua, yaitu Mahareza Rizky Huta Barat dan Devianita Huta Barat. Ada pula kakak dari Yosua, yaitu Yuni Artika Huta Barat. Begitu pula ada sejumlah tante dari Brigadir Yosua, Rohani Simanjuntak, Roslin Emika Simanjuntak, dan Sangga Parulian. Lalu kemudian ada Novita Sari Nadea dan juga Indra Manto Pasaribu yang akan memberikan kesaksian pada hari ini. Kita masih bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, ada Bang Reza Indragiri Amril selaku pakar psikologi forensik. Bang Reza, kita lihat hari ini kembali tidak dihadirkan audionya ya, seperti yang kita sudah duga. Kalau kita lihat saksi-saksi ini akan bersaksi, lalu kemudian di 2 persidangan sebelumnya emosi dari ibu khususnya, sebenarnya ada audionya. Sebelum ditutup kita dengarkan dulu. Baik. Baik. Sambil menunggu, biasanya saksi akan kembali disumpah dalam persidangan. Bang Reza masih bersama kami ya? Lanjut, Mas. Baik. Kalau kita lihat di 2 sidang sebelumnya, Ibu Yosua khususnya menunjukkan luapan emosi yang begitu dalam sepertinya ya. Dan di persidangan kali ini kita tidak tahu apakah kemudian emosi itu akan lebih tertata atau justru semakin meluap. Tapi dari sisi psikologi biasanya akan seperti apa? Jika sudah menjalani 2 persidangan yang sama, lalu harus menghadapi hal yang sama lagi di persidangan ketiga, akan lebih condong kemana biasanya dari analisa atau hasil penelitian Anda? Ya, reaksi masing-masing orang tentu akan berbeda satu sama lain. Jadi walaupun mereka hadir di ruang yang sama, berhadapan dengan majelis yang sama, berada dalam kasus yang sama, tetapi kehadiran berulang kali semacam itu bisa saja memunculkan pola psikologis, dinamika perilaku yang akan bervariasi dari waktu ke waktu antara individu yang satu dengan individu yang lain. Jadi tidak tertutup kemungkinan ada satu saksi yang seiring perjalanan waktu semakin antusias. Kalau dia antusias maka diharapkan daya ingatnya akan jernih, kemampuan artikulasinya juga akan terus membaik. Tapi barangkali juga akan ada saksi yang karena kehabisan stamina, tidak lagi bisa menahan rasa kejenuhan, belum lagi mulai muncul rasa putus asa, mulai jadi apatis. Kalau sudah apatis, maka semangat yang bersangkutan untuk membongkar ingatan kembali barangkali tidak akan lagi bisa diandalkan. Keseriusan dia untuk berbicara, menyampaikan keterangan ke majelis hakim juga sudah setengah. Nah, kalau kemudian saksi sudah apatis, maka kita patut khawatir bahwa kontribusinya bagi proses hukum tidak akan sepositif seperti yang diharapkan. Barangkali juga ada saksi lain yang justru dari waktu ke waktu semakin lama semakin marah, semakin murka. Walaupun acap kali dianggap bahwa kemurkaan
atau amarah yang luar biasa justru merupakan pantulan dari kondisi kebalikannya. Amarah yang meluap-luap barangkali justru mengindikasikan adanya keputusasaan yang juga tidak bisa lagi ditahan. Nah, tapi terlepas dari itu, kalau ada saksi yang semakin lama semakin marah dan tidak mampu mengendalikan emosinya, maka ini juga bukan diharapkan, tapi dikhawatirkan akan berimbas terhadap daya ingat, berimbas terhadap kemampuan yang bersangkutan menyampaikan informasi kepada majelis hakim. Lagi-lagi, ketika kondisi emosi menjadi tidak terkendali, maka kontribusi dari yang bersangkutan bagi proses penegakan hukum justru tidak akan seperti yang diharapkan. Namun ada pandangan lain yang mengatakan bahwa semakin saksi itu jujur, terbuka, dan ekspresif dengan kondisi batin yang sesungguhnya, maka tidak tertutup kemungkinan ini justru akan mengirim pesan yang sangat kuat kepada majelis hakim. Pesan yang emosional macam itu boleh jadi akan ditangkap sebagai penanda otentisitas atau keaslian atau kemurnian terkait dengan seluk-beluk kasus ini. Nah, ini bisa jadi justru memberikan nilai tambah penguatan bagi hakim untuk kemudian membuat putusan tanda petik sebagaimana yang saksi tersebut harapkan. Saya katakan tanda petik kenapa? Karena tetap kita harus asumsikan bahwa majelis hakim adalah sosok yang independen, yang tidak bisa direcoki atau diintervensi oleh siapapun ketika membuat putusan. Jadi memang kalau memang ada luapan emosi yang terkesan memang terlihat tulus, jujur, ingin menyampaikan unek-unek dia, begitu justru itu akan memberikan dampak yang bagus untuk pertimbangan hakim begitu. Karena tidak bisa kita mungkiri, betapapun kita sapa dengan penuh rasa hormat, dengan sebutan yang mulia, tapi tetap saja majelis hakim ini sama dengan kita. Iya. Ketika toga mereka ditanggalkan, ketika palu mereka disimpan, ketika mereka turun dari singgasana, mereka sama dengan kita. Mereka punya manusia. pikiran, Ya. punya perasaan, punya objektivitas, punya subjektivitas, punya resiliensi alias daya lenting, tapi juga punya kerapuhan. Nah, itu akan berdinamika sedemikian rupa. Tapi tentu saja, selama 3 orang yang mulia ini duduk di singgasana mereka, tetap kita harus asumsikan, kita pandang mereka sebagai sosok yang tanda petik sempurna dalam menerima, mengelola informasi, dan pada akhirnya nanti membuat putusan yang seadil-adilnya. Asumsi ini tidak bisa kita tanggalkan, tidak bisa kita sanksikan, harus terus-menerus kita tegakkan selama kita berhadapan dengan 3 orang yang mulia ini. Kalau kita bicara kondisi batiniah dari para hakim, tentunya kan mood juga akan mempengaruhi penilaian, pertimbangan. Kalau saya secara orang awam begitu ya berpikirannya. Apakah kemudian kejenuhan dari seorang hakim juga akan mempengaruhi itu? Karena kan kekhawatiran juga akan, kalau dari orang awam pikiran seperti itu. Dari Bang Reza bagaimana? Ada penelitian yang bisa menjawab secara konkret pertanyaan itu. Penelitian ini di barat ya. Pertanyaannya adalah, kalau seseorang ingin mengajukan katakanlah penangguhan, penahanan, kalau seseorang ingin diberikan pembebasan bersyarat, misalnya, itu sebaiknya permohonannya diajukan sebelum makan siang atau sesudah makan siang. Iya. Probabilitas atau peluang permohonan itu dikabulkan lebih tinggi di pagi hari atau lebih tinggi di sore hari. Pertanyaan unik ini diteliti secara serius dan simpulannya adalah peluang bagi seseorang agar permohonannya dikabulkan oleh majelis hakim itu lebih tinggi kalau dia ajukan pada sore hari. Kenapa? Karena pada sore hari, ini pemikiran awamnya gampang sekali kita cerna. Karena pada sore hari bisa kita bayangkan bahwa kondisi hakim tidak lagi di pagi hari. Gula darahnya sudah turun. Kalau gula darah sudah turun, maka kemampuan berpikirnya tidak lagi barangkali sedikit banyak ada kesembronoan dalam mengelola informasi dan membuat putusan tidak lagi sekaku, tidak lagi seketat di pagi hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa memang secara strategis para pihak harus memperhatikan juga kondisi psikologis hakim. Suasana batin mereka,
vitalitas mereka, daya tahan atau stamina mereka, gejolak batin mereka itu juga harus dibaca. Jadi ternyata di ruang sidang ini yang bekerja tidak hanya logika-logika atau penalaran hukum, tidak. Tapi membaca psikologis manusia dan hakim walau bagaimanapun juga manusia adalah agenda penting yang tidak bisa dikesampingkan sama sekali. Karena itulah kemudian psikologi forensik menjadi sangat antusias. Salah satunya adalah untuk membaca mekanisme kerja aparat penegak hukum, tapi di luar koridor hukum. Bagaimana kita bisa memahami tindak tanduk, proses berpikir, proses pembuatan putusan aparat penegak hukum, tapi dari tinjauan non-hukum, yaitu dari tinjauan psikologi. Simak juga nanti bagaimana jalannya persidangan. Ini menarik ya kalau kita tadi mengacu terhadap apa yang tadi Anda sampaikan. Memang ada penelitiannya ya untuk pertimbangan hakim dalam kondisi tertentu. Nah ini bagaimana kemudian memastikan pertimbangan hakim ini dilakukan atau diputuskan seobjektif mungkin di tengah pergolakan batin atau mood yang bisa naik turun dan sebagainya. Saya senang sekali dengan pertanyaan ini karena kita sekarang beralih tidak melulu berbicara tentang pelaku, tidak melulu bicara tentang korban, tidak melulu bicara tentang saksi, tapi justru kita bicara tentang aparat penegak hukum. Salah satu subjek kajian dalam psikologi forensik memang aparat dalam kurung manusia penegakan hukum itu. Dalam hal ini adalah hakim. Ada catatan kaki yang barangkali agak usil ya. Sebuah survei dilakukan dengan pertanyaan sederhana. Apa yang tanda petik paling ditakutkan oleh hakim? Ini penelitiannya tidak di Indonesia memang. Pertanyaan usil itu diajukan dalam bentuk survei kepada para hakim dan salah satu jawaban dominan yang muncul adalah mengejutkan. Salah satu hal yang tanda petik paling menakutkan hakim adalah liputan media. Jadi jurnalis, wartawan TV One ini boleh jadi sosok yang turut menggetarkan jiwa hakim juga. Kenapa? Karena ternyata hakim menganggap bahwa kehadiran wartawan, kehadiran kamera itu merupakan bentuk pengawasan terhadap mereka. Ya, secara manusiawi sesungguhnya siapa manusia yang ingin atau nyaman merasa terus-menerus diawasi? Saya pikir tidak, saya pun tidak. Nah, ini sisi kemanusiaan lagi-lagi, dimensi psikologis yang ternyata turut bermain dalam diri hakim. Walaupun tetap harus kita pilah ya, tidak setiap hakim serta-merta akan merasa tanda petik terintimidasi juga oleh wartawan. Tidak seperti itu. Ya, kita sebagai manusia kan tentu mengambil satu keputusan atas informasi yang masuk ke kita begitu. Begitu pula saya membayangkan seorang hakim. Ketika hakim akan memberikan satu keputusan, tentu ia akan selain mendapatkan informasi dari persidangan yang ada, tentu ia juga ada paparan dari media, ada paparan opini dari sana-sini. Nah ini seberapa jauh hakim harus membatasi diri biasanya dalam hal pemutusan vonis terhadap seorang terdakwa? Kata membatasi itu memunculkan tafsiran bahwa seolah-olah pemberitaan media atau percakapan di media sosial itu pasti akan membahayakan kerja hakim. Kesannya demikian. Tapi kenyataannya tidak. Salah satu model atau salah satu teori tentang pengambilan keputusan yudisial, ini lagi-lagi kita bicara kajian psikologi forensik, model ini diistilahkan sebagai public opinion model. Model opini publik. Model ini ingin menjelaskan bahwa ternyata hakim bekerja paling tidak tidak semata-mata mengandalkan pada kitab-kitab hukum. Hakim ketika nantinya membuat putusan tidak semata-mata mengandalkan berbagai macam informasi, berbagai macam alat bukti yang dihadirkan di ruang persidangan. Dengan kata lain, model opini publik menganggap bahwa hakim betapapun bekerja di ruangan itu, tetapi sesungguhnya bacaan mereka, penghayatan mereka sampai keluar ruang sidang. Mereka baca koran, mereka menonton televisi, mereka menyimak radio, bahkan mereka mengikuti perbincangan di media sosial, caci maki di kolom komentar itu juga mereka simak. Nah, tinggal lagi, ini seperti pedang bermata ganda. Dengan membaca opini publik di ruang sidang, dengan membaca pemberitaan di luar ruang sidang, ini diharapkan akan bisa membantu hakim dalam merasakan denyut nadi keadilan yang hidup di masyarakat.
Itu secara positif. Tapi secara negatif, ya anggaplah kalau ada hakim yang maaf ini punya nyali rendah atau gampang terintimidasi, gampang terayun ke sana kemari, maka bacaan mereka terhadap opini publik, perhatian mereka terhadap pemberitaan media justru akan bisa berefek kontraproduktif. Ya. Alhasil, rekomendasinya harus kita pilih terhadap hakim yang kuat nyali, berikan kesempatan kepada mereka untuk simak media, berikan kesempatan kepada mereka untuk bermedia sosial, tidak usah kita larang. Tapi sebaliknya, kepada hakim-hakim yang tanda petik rapuh, ya sudah, tentu saja berbagai macam informasi di ruang sidang dan di luar sidang terutama sekali harus dikontrol seketat mungkin agar hakim yang masuk kategori tanda petik rapuh ini bisa tetap lebih lurus, istiqomah dalam menyidangkan perkara yang ada di hadapannya. Ini menarik ya, karena kalau kita lihat persidangan di dalam negeri di Indonesia kan berbeda dengan yang dilakukan di Amerika, misalnya kita ambil contoh, karena yang mengambil keputusan di sana adalah juri gitu, yang dipilih secara random, lalu kemudian dijadikan juri dan mereka tidak boleh terpapar informasi dari luar, biasanya disatukan di satu ruangan kalau tidak salah ya, di satu safe house gitu, lalu kemudian mereka hanya berdiskusi antara satu sama lain mengenai kasus ini. Nah, adakah penelitiannya mengenai mana proses peradilan yang sebenarnya lebih efektif menggunakan juri atau pure keputusan hakim? Saya pikir masing-masing sistem, baik itu kontinental maupun Anglo-Saxon, masing-masing punya nilai kelebihan dan ada juga nilai kekurangan. Kita akan bisa berdiskusi panjang lebar, berbusa-busa 3 hari 3 malam untuk berbicara tentang pro kontra, mana baik, mana jelek dari masing-masing sistem tersebut. Tetapi saya bayangkan bahwa ini salah satu sisi saja, tidak adanya juri sebagai pihak yang harus membuat putusan, tapi tugas membuat putusan dan menjatuhkan vonis diembankan sepenuhnya kepada majelis hakim, maka paling tidak diharapkan proses sidangnya menjadi lebih efisien. Paling tidak dari sisi waktu, dari sisi sumber daya finansial akan bisa lebih dihemat karena unsur juri ditiadakan dan diserahkan atau dilimpahkan kepada hakim saja. Ini salah satu nilai positif yang bisa kita tarik dari sistem hukum yang ada di negara kita, yaitu kontinental. Tapi sebaliknya, sistem Anglo-Saxon justru beranggapan semakin banyak awam, semakin banyak masyarakat, semakin banyak lay people, itu istilahnya, semakin banyak awam yang dilibatkan dalam proses persidangan, bahkan mereka diberikan kehormatan untuk membuat putusan, itu justru diharapkan akan mendekatkan keadilan di ruang sidang dengan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita mau pilih yang mana? Terserah. Tapi yang jelas faktanya sampai hari ini kita memilih sistem yang pertama, yaitu kontinental. Tidak perlu ada juri. Membuat putusan, menentukan vonis, dilimpahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Kalau memang kita kan memang menganut sistem itu ya, kontinental. Lalu kemudian hakim di sini berperan sepenuhnya dalam memutuskan vonis. Tadi Anda katakan ada kategori-kategori hakim yang bisa dibilang rapuh, bisa terayun ke sana ke sini begitu. Adakah semacam evaluasi di tubuh pengadilan begitu ya, untuk memperbaiki atau meminimalisir adanya hakim-hakim dengan kerapuhan seperti itu begitu? Ataukah memang ya sudah berjalan saja sebagaimana adanya? Kalau hakimnya rapuh ya rapuh, yang tidak begitu. Yang Anda tahu seperti apa, Bang Reza? Ini kata-kata yang Mas pilih tadi itu sebetulnya agak rawan itu. Bisa bikin tersinggung gitu. Ada kata evaluasi gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena bukankah kita sudah bersepakat menyebut bahwa hakim adalah wakil Tuhan? Di luar negeri juga ada ungkapan bahwa hakim itu adalah sosok Herculean. Dia punya kemampuan laksana Hercules. Staminanya nirbatas. Kecerdasannya sempurna. Tidak punya rasa takut. Siap 24 jam. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah kalau kita bersepakat dengan pandangan semacam itu, maka kata evaluasi tidak relevan. Kita sesungguhnya sedang berhadapan dengan para dewa ini, yang tidak perlu lagi kita sanksikan kehebatannya. Yang tidak perlu kita ragukan lagi keadilannya. Itu
hitung-hitungan di atas kertas. Idealnya begitu. Tapi psikologi forensik itu memang usil, tengil, dan jahil. Psikologi forensik ya tidak terlalu teryakinkan dengan gambaran yang serba negatif, dengan potret hakim yang sedemikian paripurna. Itu psikologi forensik justru muncul, terpantik keusilannya. Keusilan tanda petik ya. Iya. Nah, kemudian keusilan itulah yang dituangkan lewat serangkaian riset. Dari riset-riset yang panjang itulah disimpulkan bahwa ternyata dari sudut pandang psikologi forensik ini, hakim bukan Hercules, hakim itu bukan wakil Tuhan, hakim itu tidak sesempurna yang kita bayangkan, hakim itu justru punya sisi-sisi rawan. Nah, sisi-sisi rawan itulah yang dijelaskan oleh berbagai macam teori atau berbagai macam model. Sesaat lalu saya sudah singgung model opini publik. Ada lagi model-model yang lain yang bisa saja saya ulas apabila dibutuhkan. Tetapi yang ingin saya katakan per detik ini adalah kita harus hati-hati menggunakan kata evaluasi. Baik. Karena toh pada saat yang sama kita menganggap hakim itu adalah sosok yang sempurna. Tapi pada saat yang sama kita juga dihadapkan pada fakta bahwa mereka tetap manusia. Karena mereka juga manusia, maka sudah barang tentu mereka butuh sentuhan pengelolaan sumber daya manusia. Mereka membutuhkan pengembangan lewat litbang, lewat diklat. Agar apa? Agar kompetensi yudisial mereka semakin bisa diandalkan dari waktu ke waktu untuk merealisasikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Sepengetahuan Anda, sudahkah itu berjalan? Kalau Mas bertanya ke saya, tentu saja jawabannya sudah. Karena ya alhamdulillah saya diberikan kesempatan juga oleh Mahkamah Agung, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, oleh Komisi Yudisial untuk turut serta dalam pengembangan kompetensi yudisial. Karena latar belakang saya atau bidang yang coba saya tekuni adalah psikologi forensik, maka sudah jelas pengembangan kompetensi yudisial yang dimaksud saya lakukan dari sisi atau dari dimensi manusianya, itu terutama sekali. Mulai dari hulu sampai hilir. Saya ingat betul, sekian tahun lalu saya dengan penuh rasa bangga dan syukur mengatakan ke otoritas Mahkamah Agung bahwa Mahkamah Agung ini sekarang sudah sejajar dengan Mahkamah Agung di negara-negara lain. Berkat apa? Berkat penerapan pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi. Competency-based human resource management. Kompetensi dalam pengembangan sumber daya hakim menunjukkan bahwa keinginan untuk meningkatkan kualitas diri, keinginan untuk memenuhi ekspektasi publik itu dari waktu ke waktu terus meningkat. Tapi saya pikir saya perlu berikan catatan kaki sedikit di sini. Kata kompetensi sendiri ada di ranah hukum dan juga ada di ranah psikologi. Tapi ternyata pemaknaannya berbeda. Di ranah hukum, di Mahkamah Agung, kompetensi itu berasosiasi dengan kewenangan. Sementara di khazanah psikologi, kompetensi bermakna sebagai kombinasi antara ilmu pengetahuan, keahlian atau keterampilan, dan nilai-nilai hidup. Nah, yang saya maksud dengan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi adalah yang kedua. Bagaimana hakim ditingkatkan bobot ilmu pengetahuannya, ketajaman keterampilan atau keahlian kerjanya, dan juga penghayatan akan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai pengalaman hidup, nilai-nilai kebenaran itu juga terus-menerus dipompa setiap waktu. Nah, ya tentu saja di ruang publik saya harus membangun optimisme bahwa yang kita hormati majelis hakim akan bisa diandalkan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat menciptakan keadilan itu. Ya, pengembangan-pengembangan tersebut sudah berjalan dan itu dilakukan annual setiap tahun atau setiap berapa tahun sekali? Sepengetahuan Anda atau pengalaman Anda? Ya, saya selalu mengatakan bahwa pengembangan kompetensi hakim harus memenuhi 4 unsur. Yang pertama adalah well-defined, artinya harus terumuskan secara baik. Kita ingin mengembangkan hakim ke arah mana, orientasi mana yang sedang kita tuju. Jadi harus sungguh-sungguh terumuskan sejak 0 km, harus terdefinisikan dengan baik. Itu unsur pertama. Yang kedua haruslah komprehensif, menyapu bersih semua dimensi. Ada kompetensi lunak, ada kompetensi keras, ada dimensi individu, ada dimensi organisasi. Itu yang kedua, menyeluruh atau komprehensif. Yang ketiga harus terintegrasi, bahwa antar dimensi tersebut harus bertalian satu sama lain.
harus dikembangkan secara beriringan. Itu yang ketiga, terintegrasi. Dan yang keempat adalah sustainable, berkesinambungan. Program-program yang dilakukan hari ini tentu saja tidak bisa didekati atau dieksekusi secara hit and run, tapi harus dilakukan evaluasi, ditingkatkan kualitas, diimplementasikan kembali, dievaluasi lagi, dan seterusnya untuk jangka waktu panjang. Nah, kalau 4 unsur ini, yaitu well-defined, komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan itu betul-betul bisa direalisasikan, maka sekali lagi, saya yakin betul, saya optimis betul bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung semakin mendapatkan nilai positif dari masyarakat. Baik, itu menarik ya dari sisi hakim. Sekarang saya ingin coba beralih lagi kembali ke posisi saksi. Kalau tadi saya berbincang bersama dengan Prof. Hipnu Nugroho bahwa saksi-saksi korban ini memang sebenarnya bukan saksi primer begitu ya. Sebenarnya kedudukan dari saksi korban ini sejauh mana sih akan bisa mempengaruhi keputusan hakim? Nah, ini salah satu hal rawan ini dalam diskusi bahkan perdebatan antara disiplin ilmu hukum dan psikologi forensik. Kenapa? Saya menafsirkan ya, tentu saja tafsiran saya bisa keliru. Baik. Saya menafsirkan bahwa di ranah hukum dalam sebuah proses persidangan, keterangan atau kesaksian dari saksi itu adalah hal yang sangat krusial. Itu sebabnya kita sanggup untuk meliput dan menyimak perkataan saksi berjam-jam dari pagi sampai malam. Yeah. Itu cerminan betapa kita menaruh perhatian betul dan kita menganggap penting betul yang namanya kesaksian orang-orang ini. Tetapi psikologi forensik sekali lagi justru punya pandangan yang Usil. agak melawan arus ya, mengatakan bahwa justru barang yang paling potensial merusak proses persidangan, Justru saksi. barang yang paling mungkin merusak proses pengungkapan kebenaran, barang yang barangkali paling mempersulit majelis hakim dalam membuat putusan, itu apa? Tak lain, tak bukan adalah kesaksian. Iya. Contoh saja kemarin ya, ketika pemeriksaan agendanya adalah pemeriksaan terhadap saksi Susi. Susi. Itu kan berbelit-belit sampai majelis hakim pun dengan sangat manusiawi mempertontonkan emosinya. Menurut saya sangat bagus. Mempertontonkan emosi dengan mengeluarkan kalimat-kalimat sinis gitu. Oke, hati-hati supaya tidak kelihatan bohongnya. Itu kan kalimat-kalimat yang ya katakanlah sinis yang mempertonton kepada kita secuil dimensi kemanusiaan yang mulia majelis hakim. Yang ingin saya katakan adalah kemarin itu pemeriksaan terhadap saksi Susi sudah menunjukkan kepada kita ada kerapuhan, bahkan ada kerawanan yang kalau tidak disikapi secara hati-hati akan bisa merusak proses persidangan ini. Jadi kita simpulkan, ketika hukum cenderung menganggap bahwa kesaksian sangat penting, psikologi forensik justru mewanti-wanti kita semua, mewanti-wanti otoritas penegakan hukum untuk ekstra hati-hati terhadap mereka. Karena sekali lagi, barang yang paling potensial merusak proses ini tak lain adalah kesaksian. Lalu jalan tengahnya di mana, Bang Reza? Kalau di satu sisi dinilai sangat penting, tapi di sisi lain bisa berpotensi merusak persidangan, jalan tengahnya apa yang mesti ditarik? Jalan tengahnya adalah misalnya pemeriksaan saksi jangan dilakukan pada jam-jam kritis. Jam kritis itu maksudnya apa? Jam ketika mereka lapar, jam ketika mereka ngantuk, jam ketika mereka bosan. Tapi kan tidak sesederhana itu. Iya, betul. Karena proses persidangan ini penjadwalannya, agendanya tidak ditentukan oleh saksi, tapi oleh otoritas peradilan sendiri. Nah, alhasil memang mudah bagi saya untuk memberikan rekomendasi yang saya katakan sesaat lalu. Jangan di jam kritis. Jangan bombardir saksi dengan pertanyaan yang sama. Karena sadar tidak sadar akhirnya kita justru menggiring mereka untuk memberikan jawaban seperti yang kita inginkan. Itu beberapa tips yang diberikan gitu, terkait dengan pemeriksaan saksi. Tapi paling tidak rekomendasi semacam itu bisa dipertanggungjawabkan karena toh dilahirkan dari sekian banyak penelitian. Apakah itu bisa diterapkan di ruang sidang? Tentu saja kembali pada kenyataan bahwa majelis hakim lah, bahwa otoritas peradilan lah yang menentukan flow, menentukan alur, menentukan lalu lintas, menentukan jalannya persidangan dari waktu ke waktu. Menarik. Jam kritis adalah satu hal yang
memang sangat mempengaruhi ya pada saat kita memberikan pernyataan, keterangan dan sebagainya. Jika dalam kondisi lapar, mengantuk, capek itu akan sedikit banyak akan mempengaruhi. Nanti kita akan dalami lagi ya Bang Reza ya, kita harus jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Kabar Khusus Kasus Sambo. Anda masih menyaksikan Kabar Khusus Kasus Sambo di sidang pada hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari saksi korban, yaitu keluarga dari Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Dari informasi yang kami terima saat ini, para saksi khususnya yang pertama memberikan kesaksian adalah Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak selaku orang tua dari Brigadir Yosua. Mereka diminta untuk memberikan kesaksiannya seputar kronologis kejadian pada saat mereka mendapatkan informasi bahwa anaknya meninggal dunia dan juga pada saat peti jenazah dibawa ke rumah duka. Pada saat itu ayah dari Samuel Huta Barat juga menceritakan kronologi kejadian yang disampaikan oleh Hendra Kurniawan yang saat ini juga menjadi terdakwa dalam kasus obstruction of justice. Sampai saat ini memang audio dari sidang tidak bisa ditampilkan secara live untuk menjaga netralitas dari saksi-saksi yang dihadirkan pada hari ini. Kita masih bersama dengan pakar psikologi forensik narasumber kami pada hari ini, Bang Reza Indragiri. Bang Reza, kalau tadi Anda katakan saksi ini memiliki dua sisi yang berbeda. Satu hal, saksi kesaksiannya dianggap sangat penting, tapi di sisi lain juga berpotensi keterangannya ini merusak jalannya persidangan. Kalau kita lihat kedudukan seorang saksi yang bisa dibilang sangat penting tadi, di satu sisi juga membuka peluang saksi ini terpengaruh atau diatur pernyataannya, disetir pernyataannya. Nah, ini bagaimana kemudian kita bisa memastikan seorang saksi ini atau bisa melihat atau bisa menilai seorang saksi ini pernyataannya otentik dan atau pernyataannya seperti sudah di-script begitu? Menarik sekali andaikan kita berkesempatan untuk memutar ulang. Ada satu episode ketika Susi tiba-tiba saja menurut saya ini memiliki pola penyampaian informasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan episode-episode lainnya ketika dia hadir di ruang sidang. Tanpa maksud saya untuk menyepelekan para ART ya, tanpa maksud saya menyepelekan itu, saya membayangkan bahwa Susi selaku ART adalah individu dengan pola pikir yang bersahaja, dengan perbendaharaan kata yang sederhana. Tapi uniknya ketika Susi menyampaikan kondisi terdakwa PC, itu sangat runtut dengan kosakata yang sangat terpilih. Saya sangat jarang menggunakan kata memapah misalnya. Tapi saya mungkin akan dalam perbincangan menggunakan kata yang sederhana, yaitu menggotong, mengangkat, menggendong. Tapi unik bahwa Susi dengan latar belakang, ya katakanlah latar belakang sosial atau latar belakang pendidikan yang dia punya, dia menggunakan kata yang sangat canggih, yang sangat sophisticated, yaitu memapah. Gitu. Jarang digunakan dengan orang ya itu. Tempo perkataan, dengan urut-urutan perkataan yang sangat tertata. Yes. Dan berulang kali dia memberikan penekanan pada kata memapah. Gitu. Tercetuslah di kepala saya, kenapa sekonyong-konyong pada bagian yang satu ini, pada segmen yang satu ini, pada ilustrasi yang satu ini, penyampaiannya menjadi sangat berbeda dibandingkan dengan bagian-bagian lainnya dari orang yang sama ini. Di bagian lain dia sulit sekali untuk secara spontan menjawab pertanyaan majelis hakim, sangat-sangat hati-hati kesannya, lagi-lagi dengan perbendaharaan kata yang sederhana, dengan redaksional, dengan urutan-urutan berpikir yang tempo-tempo, terbolak-balik. Tapi pada bagian ini sangat sistematis narasinya dan juga sangat canggih kosakatanya. Tidak bisa saya pungkiri ya,
akhirnya muncul prasangka lah, atau pertanyaan lah paling tidak. Ya. Ini hasil, orang mengatakan settingan. Ini fabrikasi ingatan atau tidak? Ini merupakan informasi yang sungguh-sungguh berangkat dari ingatan alamiah, ataukah ini informasi yang disampaikan berangkat dari pengalaman yang ditanamkan kepada dirinya? Ya, saya berharap bahwa majelis hakim sangat seksama untuk memperhatikan bagian yang satu itu guna memperkuat keyakinan hakim tentang apakah peristiwa yang disebut sebagai pelecehan seksual itu dengan kondisi Putri Candrawati sedemikian rupa itu sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh nyata, atau fabrikasi belaka. Nah, ini jadi contoh betapa kemungkinan seorang saksi memberikan keterangan atau informasi yang palsu, yang mengada-ngada, itu adalah sesuatu yang sangat nyata. Psikologi forensik mengenal ada 3 jenis kesaksian palsu, 3 jenis pengakuan palsu. Yang pertama adalah keterangan atau informasi, pengakuan, kesaksian palsu atau mengada-ngada yang diberikan karena sukarela. Jadi saksi ini barangkali sangat setia, sangat cinta pada terdakwa, sehingga dia rela, sanggup untuk menyampaikan informasi yang mengada-ngada, yang palsu, tanpa diintimidasi, tanpa iming-iming, tapi semata-mata sukarela berangkat dari kepedulian, berangkat dari kasih sayang dia terhadap terdakwa. Itu tipe pertama. Yang kedua tipenya adalah istilahnya coerced false confession, yaitu pengakuan atau keterangan atau kesaksian atau informasi palsu mengada-ngada yang diberikan karena coerced, karena yang bersangkutan berada di bawah tekanan, berada di bawah entah itu intimidasi, entah itu iming-iming sesuatu yang menyenangkan, tapi intinya adalah keterangan palsu yang dia berikan adalah karena adanya intervensi dari pihak luar. Bukan dari diri dalamnya sendiri, tapi dipengaruhi oleh pihak luar. Nah, penandanya biasanya adalah kalau memang ini informasi palsu atau pengakuan mengada-ngada ini diberikan karena ada pengaruh intimidasi misalnya, maka seorang saksi bisa saja di ruang sidang akan mengatakan kepada majelis hakim bahwa dia mencabut keterangannya sebagaimana yang tercantum di dalam berita acara pemeriksaan. Kenapa dia cabut? Karena dia merasa di ruang sidang dia sudah lolos dari pengaruh intimidatif tersebut. Karena di ruang sidang itu dia sudah merasa terbebas dari kungkungan ancaman, dari tekanan yang dia hadapi sebelumnya. Nah, jenis pengakuan keliru atau pengakuan mengada-ngada tipe 2 ini yang diberikan karena intimidasi ini memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa sudah tepat atau tidak ya memeriksa saksi Susi yang satu ruangan misalnya dengan terdakwa Ferdy Sambo dan terdakwa Putri Candrawati. Kalau mereka ada di satu ruangan, tentu kita khawatir bahwa keterangan dari saksi Susi akan terecoki. Tapi kalau mereka dipisah, maka kita berharap saksi Susi akan bisa lebih lancar, lebih otentik dalam menyampaikan keterangan. Walaupun harus kita pahami, yang namanya paksaan, intimidasi, iming-iming tidak harus dilakukan secara tatap muka, secara langsung. Tekanan itu barangkali pernah diberikan sebelumnya. Tekanan itu masih menghantui dirinya. Atau seperti disinyalir oleh jaksa penuntut umum, tekanan itu barangkali hadir lewat headset atau hands-free yang mungkin sedang dikenakan oleh saksi pada saat itu. Itu tipe 2. Tipe 3 adalah pengakuan atau keterangan atau informasi palsu, mengada-ngada, yang diberikan karena adanya kekacauan berpikir. Jadi saksi ini sudah tidak lagi bisa membedakan mana kenyataan dan mana hayalan, mana ingatan otentik dan mana ingatan yang ditanamkan. Itu sudah bercampur baur sedemikian rupa. Ini sudah parah sekali. Nah, kalau kemudian kita simpulkan, ya apa boleh buat. Lagi-lagi saya ingin memberikan penegasan bahwa dari sudut pandang psikologi forensik memang keterangan saksi itu penting, harus diakui penting. Tapi pada saat yang sama ada kerawanan yang harus disikapi secara ekstra hati-hati. Kalau merujuk kepada 3 kategori tadi, kesaksian palsu atas dasar sukarela, lalu kemudian di bawah tekanan atau intervensi, lalu adanya kekacauan berpikir, apakah ke semua kategori ini bisa
ditindaklanjuti secara pidana atau ada hanya beberapa kategori saja? Tentu saja, sebagaimana sudah disampaikan dengan sangat tegas oleh Majelis Hakim kemarin, bahwa yang dinantikan, yang dibutuhkan, yang diharuskan ada di ruang sidang ini adalah kesaksian yang asli, bukan yang palsu, yang mengada-ngada. Dengan demikian, segala kesaksian atau informasi palsu, mengada-ngada, apapun jenisnya, sangat bisa dikenai sanksi pidana. Apapun tipenya. Meskipun Sukarelakah, diintimidasi, di bawah dapat tekanan, intimidasikah, dapat ancaman. itu sekalipun. Karena semestinya saksi tahu persis dia dihadirkan di ruang sidang ini dengan didahului pembacaan sumpah dan dia tanda petik dikuasai sepenuhnya oleh majelis hakim. Semua orang di ruang sidang itu dikuasai oleh majelis hakim. Karena dia sudah terbebas dari pihak yang mengintimidasi dia, maka semestinya dia akan jujur. Dia akan berterus terang. Semestinya demikian. Oke. Kalau kita melihat apa yang disampaikan Susi dengan segala keterangannya yang belibet begitu ya, kalau saya bisa katakan seperti itu, apakah kemudian Susi ini layak untuk dijadikan saksi lagi untuk terdakwa lainnya? Coba kita ingat kembali bahwa anggota majelis hakim mewanti-wanti jaksa penuntut umum untuk kurang lebih selalu menghadirkan saksi Susi Oh gitu. dalam sesi persidangan lain. Sehingga saya mengatakan itu. Apa artinya? Ini unik ini, tafsiran saya sekali lagi bisa saja keliru ya. Saya jadi membayangkan bahwa saksi Susi ini akan menjadi sebuah sosok destroyer ya. Dia akan menjadi sosok penentu, perusak. Dia akan menjadi pengganggu bagi saksi-saksi lainnya yang mencoba untuk mereka-reka cerita. Anggaplah bahwa saksi-saksi lain memiliki ketenangan tinggi, memiliki kecerdasan yang baik, memiliki kendali diri yang sempurna sehingga bisa merekayasa cerita, membingkai kesaksian, walaupun itu mengada-ngada tapi dengan cara, dengan kemasan yang sangat meyakinkan. Anggaplah demikian. Tapi kalau pada saat yang sama, di ruang sidang yang sama, di waktu yang sama ada saksi Susi, ini tanda petik. Boleh jadi justru saksi Susi ini akan bisa merusak itu semua. Jadi saya pikir ini sebuah pendekatan yang sangat bagus, strategi yang sangat jitu yang disampaikan oleh majelis hakim. Datangkan saksi yang satu ini pada setiap sesi pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Jadi kuat kemungkinan kita akan melihat Susi lagi di persidangan Sambo dan Putri ya? Jadi primadona ini ternyata ya. Tapi tadi Anda katakan kalau misalnya Susi, seorang Susi, asisten rumah tangga yang sudah bekerja cukup lama bersama Sambo dan juga Putri, tentu kan ada perasaan yang berbeda ketika ia berhadapan dengan Eliezer kemarin misalnya. Nah kali ini ia berhadapan dengan bosnya langsung nih. Apakah itu akan mempengaruhi psikologinya, bisa masuk kategori ketiga, kekacauan berpikir bisa keluar nanti dia? Ini jadi satu hal yang getir ya. Selama ini kita selalu menggunakan istilah saksi kunci untuk saksi yang dalam konotasi menentukan, gitu, yang sangat konstruktif bagi proses penegakan hukum. Saksi kunci. Tapi jangan-jangan detik ini kita menyematkan istilah saksi kunci pada saksi Susi justru untuk konotasi yang tidak begitu baik ya. Bahwa dia pengganggu, bahwa dia challenger, dia penantang, dia bisa merusak skenario yang barangkali dibangun oleh para saksi lainnya. Nah, apakah kemudian dia akan konstruktif perannya terhadap persidangan atau justru kontraproduktif? Ya, tentu pada akhirnya kan majelis hakim yang akan membuat putusan. Majelis hakim yang akan memperhatikan secara seksama, berpikir, menimbang-nimbang, lalu memutuskan berbagai macam informasi, termasuk informasi diberikan oleh saksi kunci, yaitu saksi Susi. Kalau saya masih berpandangan bahwa sikap majelis hakim, instruksi majelis hakim itu justru sangat-sangat counterintuitif. Dalam pengertian, saya beranggapan bahwa sosok atau individu yang berpotensi merusak sebaiknya tidak pernah hadir di ruang sidang. Karena mengganggu, buang-buang waktu, memunculkan hal-hal yang tidak perlu. Gitu. Tapi unik dalam persidangan kemarin justru secara counterintuitif, sosok yang katakanlah dianggap bisa berefek kontraproduktif bagi proses penegakan hukum justru diwajibkan untuk selalu hadir di setiap sesi persidangan. Menarik. Apakah ini artinya seorang Susi masuk ke dalam kategori saksi primer?
Saksi primer, saksi sekunder sesungguhnya tidak terlalu menentukan, Mas. Itu hanya sebuah Istilah ungkapan saja. populer untuk menunjukkan seberapa otentik ingatan saksi yang satu ini bagi pengungkapan sebuah kasus. Otentik dalam pengertian seberapa jauh dia sungguh-sungguh menyaksikan, dia melihat, dia mendengar, dia membaui, dia mengalami secara langsung peristiwa pidana tersebut. Ya. Sementara saksi sekunder tentu saja berada pada lapis kesekian. Penglihatan dia, pendengaran dia, pengetahuan dia, pengalaman dia tentang peristiwa pidana itu tidaklah seotentik saksi primer. Itu hanya sebutan, katakanlah sebutan populer saja, Mas. Oke, oke. Ya, kalau kita lihat yang sekarang sedang bersaksi kan keluarga dari Yosua yang sebenarnya tidak berada langsung pada saat kejadian. Ia hanya menceritakan mengenai kronologi awal, mereka tahu Joshua meninggal, lalu kemudian menceritakan karakter dari Yosua, keseharian Joshua. Apakah ini kemudian juga menjadi satu hal yang bisa dikatakan sangat berperan juga, atau hanya jadi pertimbangan atau footnote dari hakim saja? Kemarin itu sesungguhnya kan sidangnya adalah sidang terhadap terdakwa Richard Eliezer kan ya. Betul. Tapi pemeriksaan khususnya terhadap saksi Susi memunculkan kesan bahwa ini adalah persidangan terdakwa Putri Chandrawati. Ya, betul. Kesannya. Iya. Karena informasi yang digali sedalam-dalamnya oleh majelis hakim, kemudian oleh jaksa penuntut umum, tidak semata-mata tentang bagaimana pengetahuan atau pengalaman saksi Susi dengan Putri Chandrawati pada hari kejadian tersebut, tidak. Tapi maaf saya keliru. Yang dibongkar kemarin bukan semata-mata pengalaman saksi Susi berinteraksi dengan Richard Eliezer, tidak. Tapi justru lebih banyak dicari tahu tentang bagaimana interaksi antara saksi Susi dengan terdakwa Putri Chandrawati. Ini lagi-lagi satu hal yang unik, bahwa sidang terhadap terdakwa Richard Eliezer, tapi justru informasi yang digali, yang dieksplorasi justru lebih banyak tentang sosok Putri Chandrawati. Apakah kemudian ini bermanfaat bagi jaksa penuntut umum? Secara ironis menurut saya iya. Dalam pengertian bahwa betapapun saksi Susi itu berbelit-belit, bahkan berulang kali dianggap mengutarakan kebohongan, dianggap menyampaikan cerita settingan, tetapi justru itu seolah-olah mempertegas simpulan yang kadung ditarik oleh masyarakat luas bahwa tidak terjadi apa yang dituduhkan terhadap mendiang Brigadir Yosua. Pelecehan seksual itu tidak terjadi. Tinggal lagi kemungkinannya berarti kita harus berspekulasi apa ini. Kalau mengacu pada perkataan Kapolri pada saat singkat saya rapat Komisi 3 DPR, beliau katakan kemungkinannya kalau tidaklah ini pelecehan, ya ini perselingkuhan. Tapi menurut saya sebagaimana dalam diskusi di banyak program TV One, saya katakan saya pribadi sanksi sudah ada kontak seksual antara keduanya. Demikian, Mas. Kalau memang dikatakan tidak ada pelecehan seksual, apakah kemudian nanti motif utamanya juga akan berusaha diungkap oleh majelis hakim, atau sebenarnya motif tidak terlalu penting, yang penting vonisnya aja nih? Ini kita bicara pasal 340 KUHP ya. Pasal pembunuhan berencana. Kita tidak bicara sesungguhnya tentang pidana kekerasan seksual. Kita tidak bicara tentang itu. Ini bukan kasus tentang kekerasan seksual. Jadi, apa yang harus dikelola atau diproses dalam persidangan ini adalah membuktikan bahwa terdakwa melakukan atau tidak melakukan pembunuhan berencana itu. Itu saja. Apapun motifnya, betapapun sudah menjadi bahan pergunjingan publik, sesungguhnya tidak terlalu penting. Terungkap ataupun tidak, motif itu bukan hal yang menentukan bagi berlanjut atau berhentinya proses penegakan hukum ini. Sama sekali tidak. Saya tandaskan, sepanjang proses sidang ini, majelis hakim yakin betul sudah terjadi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa. Kalau itu sudah bulat sempurna simpulannya, sudah sah dan meyakinkan, itu bahasa hukumnya, maka sudah selesai. Motif kita hentikan saja perbincangannya. Saya pribadi pun sejak awal mengatakan
Baik. Mas Reza, komunikasi Anda sepertinya terputus. Baik, kita masih akan mencoba untuk memperbaiki komunikasi dengan Reza Indragiri Amril selaku pakar psikologi forensik. Menarik apa yang dikatakan oleh Bang Reza Indragiri bahwa kesaksian dari para saksi ini bisa dikatakan sangat penting, tapi di sisi lain mempunyai kerawanan yang bisa merusak jalannya persidangan jika kesaksian yang disampaikan berbelit-belit, berubah-ubah dan berbeda dengan apa yang disampaikan di berita acara. Nah, kita masih akan terus memantau jalannya persidangan pada hari ini yang menghadirkan 12 orang saksi untuk 2 terdakwa Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal. Selepas jeda kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kabar Khusus Kasus Sambo.